Nomor 1, pola yang diidentifikasikan sebagai keterampilan memainkan objek dengan menggunakan anggota badan disebut A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif, D. Motorik. Jawaban C. Manipulatif. Untuk soal lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif ini selalu keluar di dalam tes CPNS, pretest, dan PPG. Jadi teman-teman untuk memahami betul tentang lokomotor, non-lokomotor, manipulatif karena selalu muncul setiap ujian. Kita bahas satu-satu. Gerak lokomotor adalah gerak yang membuat tubuh menjadi berpindah. Contohnya seperti berlari, berjalan, dan melompat. Sementara gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya membungkuk, meliuk, dan menekuk. Gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan objek, misalnya menendang, memukul, dan menangkap bola. Ada juga gerak kombinasi. Ada kombinasi antara lokomotor dan manipulatif. Ada kombinasi lokomotor dan non-lokomotor. Jadi, hanya saran saja untuk teman-teman yang mau mempersiapkan ujian ini selalu muncul. Nomor 2, pola gerak yang diidentifikasikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif, D. Motorik. Jawaban A. Lokomotor. Ya, tadi sudah kita bahas ya teman-teman, gerak yang berpindah tempat. Contohnya, berlari, melompat, dan berjalan. 3. Bentuk pembelajaran lempar tangkap pada penjas orkes atau PJOK merupakan salah satu pembelajaran untuk mengembangkan gerak dasar A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif, D. Motorik. Jawaban C. Manipulatif. Karena di dalam gerak manipulatif itu menggunakan objek. Di dalam soal kata kuncinya adalah lempar tangkap. Jadi objeknya adalah bola. Biasanya lempar tangkap menggunakan bola besar ataupun bola kecil. 4. Berikut adalah contoh gerakan dari aktivitas non-lokomotor. Berarti non-lokomotor adalah tidak berpindah tempat. A. Jalan, B. Lari, C. Menendang, D. Menekuk. Jawaban D. Menekuk. Non-lokomotor, contohnya membungkuk, meliuk, dan menekuk. 5. Permainan gerobak sodor merupakan bentuk permainan yang melatih pola gerak dasar A. Non-lokomotor, B. Lokomotor, C. Manipulatif, D. Lari. Jawaban B. Lokomotor. Lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Permainan gerobak sodor yaitu gerakan yang berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. 6. Seorang guru mengajarkan peserta didik berjalan, berlari, dan melompat ke berbagai arah. Maka pola gerak dasar yang dikembangkan adalah A. Manipulatif, B. Lokomotor, C. Stabilisasi, D. Non-lokomotor. Jawaban B. Lokomotor. Karena dalam kata kunci adalah berjalan, berlari, dan melompat. Sudah nampak itu gerakan lokomotor. 7. Contoh permainan kecil yang dapat digunakan untuk pengembangan pola gerak dasar manipulatif adalah A. Gerobak sodor, B. Hitam hijau, C. Bola tembak, D. Menjala ikan. Jawaban C. Bola tembak. Dalam permainan kecil yang menggunakan manipulatif adalah menggunakan objeknya bola. Jadi bola tembak menggunakan objek bola. Hitam hijau itu gerak lokomotor. Gerobak sodor juga lokomotor. Menjala ikan juga lokomotor. 8.
Seorang guru mengajarkan peserta didik menghentikan bola, menangkap, dan melempar bola ke berbagai arah. Maka pola gerak dasar yang dikembangkan adalah A. Lokomotor, B. Manipulatif, C. Stabilisasi, D. Non-lokomotor. Jawaban B. Manipulatif. Kata kunci dari soal adalah menghentikan bola, menangkap, dan melempar bola ke berbagai arah. Jadi menghentikan, melempar, dan menangkap menggunakan objeknya bola. Jadi gerak manipulatif. 9. Silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Evaluasi pembelajaran, D. Indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jawaban C. Evaluasi pembelajaran. Di dalam silabus terdapat KI, KD, materi pembelajaran, indikator kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Penilaian ini termasuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 10. Rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. A. Kompetensi inti mata pelajaran, B. Indikator pencapaian pembelajaran, C. Silabus, D. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Jawaban C. Silabus. Kalau untuk RPP itu ada tujuan, sementara di dalam soal tidak ada tujuan. 11. Komponen yang ada pada silabus dan juga RPP adalah A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, B. Kompetensi dasar, indikator, materi ajar, C. Indikator dan tujuan pembelajaran, D. Kompetensi dasar dan materi ajar. Jawaban B. Kompetensi dasar, indikator, materi ajar. Di dalam silabus terdapat persamaan dengan RPP, yaitu ada KI, ada KD, ada indikator, ada materi, kemudian ada alokasi waktu, ada sumber, ada penilaian. Yang sama atau yang lebih kompleks jawabannya adalah B. Kompetensi dasar, indikator, materi ajar. Sementara untuk yang A itu 2 saja, untuk yang D 2 juga, untuk yang C 2, namun untuk tujuan pembelajaran tidak ada di dalam silabus. Yang ada hanya di RPP, tujuan pembelajaran. 12. Kinesiologi berasal dari kata A. Kinesis logis, B. Kines logos, C. Kinesis logos, D. Kinesis iologi. Jawaban B. Kines logos. Pembahasan. Kinesiologi berasal dari kata kines dan logos. Kines adalah gerak, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. 13. Dalam belajar, perubahan yang terjadi dalam A. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan, B. Gerak, keterampilan gerak, dan kebugaran, C. Pengetahuan, keterampilan gerak, dan kebugaran, D. Keterampilan gerak, sikap, dan kebugaran. Jawaban A. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam belajar, terdapat penilaian yang tujuannya untuk mengetahui hasil akhir dari proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, perubahan setelah belajar ada nampak di pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
14. Untuk mengupload file dari email yang akan dikirim menggunakan A. Reply, B. Forward, C. Attachment, D. Send. Jawaban D. Send. Kita bahas satu-satu karena ini juga sering keluar di tes CPNS, P3K, Pretest maupun PPG. Untuk tombol reply itu membalas email kepada pengirim yang tercantum. Jika ada email dari orang, kemudian kita balas. Forward, meneruskan email kepada seseorang. Attachment atau perintah yang ada pada aplikasi pengirim pesan yang berguna untuk mengirim atau melampirkan file lain. Jadi selain pesan yang kita kirim, ada file lain yang akan kita kirim. Dapat berupa gambar, atau PowerPoint, atau file lainnya yang mau kita kirim sehingga pesan tidak terlalu panjang. Sedangkan send adalah mengirim pesan. Demikian teman-teman untuk part 14 ini. Kita ketemu di part 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Amin ya rabbal alamin.